Gagal bayar pinjaman online EasyCash di tahun 2023, katanya mereka mulai gencar untuk melakukan somasi di nasabah-nasabah mereka yang gagal bayar atau telat bayar. Benarkah demikian? Dan kalau benar, gimana solusinya? Yuk kita akan bahas. Jadi seperti yang kita ketahui, EasyCash ini termasuk salah satu pinjaman online legal yang mana mereka banyak banget penggunanya, banyak banget nasabahnya, dan sampai saat ini belum memiliki DC lapangan. Ya, karena mereka belum memiliki DC lapangan, senjata mereka untuk bisa menagih dan untuk bisa para galbay-galbay ini bisa membayar hutang adalah dengan memberikan suatu tindakan-tindakan yang mungkin sedikit menakut-nakuti para nasabah galbay tersebut. Ya, contoh simpel, contoh sederhananya adalah dengan memberikan surat somasi atau memberikan surat panggilan sidang yang mana itu adalah gugatan ke pengadilan. Tapi biasanya hanya sebatas foto, hanya sebatas melalui WA dan tidak akan ada realisasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar EasyCash, telat bayar di EasyCash di tahun 2023 ini, jika teman-teman sering mengalami atau sering berhadapan dengan DC melalui WA dan kemudian akan menjurus ke arah kayak ancaman-ancaman semacam kayak ya akan dapat surat peringatan lah, surat somasi lah, dan surat gugatan pengadilan lah, nggak perlu khawatir. Oke, kalau somasi doang nggak usah takut, nggak usah bingung. Tapi kalau mungkin panggilan sidang, nah ini kalian harus cermati ya, sidang dari pengadilan mana. Kalau memang sidang itu surat yang dibikin dari EasyCash tersebut tertera mungkin di Jakarta gitu ya, di tempat head office-nya, dan kalian berada di misal di daerah Surabaya, ya nggak bisa gitu loh teman-teman ya. Jadi biasanya penggugat ini hanya boleh menggugat orang-orang yang bermasalah di perdata itu di pengadilan negeri tempat domisili orang yang tergugat, bukan domisili yang penggugat ya teman-teman. Jadi katakanlah kalau memang serius, EasyCash ini akan datang dulu ke Surabaya untuk menggugat di pengadilan negeri sana, menggugat kalian. Barulah akan mendapat surat panggilan sidang dan lain sebagainya. Tapi kan nyatanya enggak. Jangankan kayak gitu, DC lapangan aja dia nggak punya gitu loh teman-teman ya. Gimana caranya dia mau mungkin bersikeras datang-datang jauh-jauh untuk mengurus atau menggugat hutang kalian? Nggak bakal seperti itu. Biasanya ini bukan ulah EasyCash-nya sendiri, tapi biasanya oknum-oknum DC, yang mana DC-nya pun juga outsource ya. DC-nya adalah pihak ketiga, yang mana DC-nya ini dibayar oleh EasyCash untuk menagih kalian. Tapi sebatas desk collection, bukan field collection atau mungkin DC lapangan. Yaitu DC memang bagian penagihan, tapi berada di kantor. Caranya adalah mereka dengan menghubungi WA, telepon, dan lain sebagainya. Yang mana mungkin sebagian orang menyebutnya ini adalah teror dari EasyCash. Kalau misalnya galbay itu tiap hari teleponnya terus-terusan nggak habis-habis. Ya itu biasa, itu wajar. Semua pinjol kayak gitu, nggak hanya EasyCash aja. Ya. Tapi sekali lagi, kalau memang itu berkaitan dengan somasi, hal-hal yang berhubungan dengan hukum, nggak usah takut. Ya, teman-teman nggak perlu takut karena ini adalah perdata. Karena kalian cuman tidak bisa bayar hutang, bukan kalian melakukan tindakan kriminal, enggak. Biasanya lagi kalau memang kalian masih nggak takut juga, mereka akan sedikit menyinggung masalah-masalah tentang kriminal atau hukum pidana, yaitu penggelapan dana, membawa kabur uang, terus kemudian kalian juga akan dianggap sebagai kayak lepas tanggung jawab dan lain sebagainya lah ya. Tapi jangan khawatir, selama kalian tidak melakukan tindakan pidana atau kriminal, kalian nggak perlu takut akan masuk ke jalur hukum ya. Sebagai contoh simpelnya adalah seperti ini teman-teman. Misal kalian memalsukan KTP, terus kemudian kalian ngedit KTP kalian, nah baru itu EasyCash bisa masukin ke jalur pidana. Kalau enggak, ya enggak ya. Kalian tidak bisa bayar utang itu bukan berarti kalian membawa kabur uang atau penggelapan uang. Beda kasusnya. Karena kesepakatannya adalah hutang piutang, maka itu tidak ada unsur pidana apapun jika teman-teman tidak melakukan pembayaran apapun. Ya teman-teman, yuk mungkin teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi tentang aturan-aturan OJK, tentang bagaimana cara penagihan, biar teman-teman bisa dengan mudah untuk menghadapi DC-DC pinjaman online seperti EasyCash seperti ini. Ya teman-teman, yuk tetap semangat. Di tahun 2023 ini semoga teman-teman bisa lebih stabil lagi perekonomiannya, bisa terbebas dari jeratan pinjol, dan bisa mendapatkan banyak rezeki untuk bisa melunasi hutang-hutang dan terbebas dari pinjol seperti ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.